Subscribe jika kamu ingin lebih dari sekadar hidup. Share jika kamu ingin menyelamatkan lebih banyak orang dari ilusi kebebasan. Kamu hanyalah pion di papan catur. Digerakkan, diatur, dipaksa mengikuti alur yang bukan milikmu. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar hidup? Bebas, merdeka, atau jangan-jangan, kamu cuma ilusi dari harapan yang tidak pernah jadi nyata. Di era di mana kebebasan hanyalah slogan, kita semua dikunci di dalam kandang yang tak terlihat. Dipaksa menerima nasib, tapi siapa yang berhak menentukan itu? Siapa yang memberi mereka kuasa untuk membelenggu kita? Berhak merdeka di bidangnya masing-masing, atau kita hanya budak yang diberi ilusi kebebasan? 1. Konstruksi kebebasan palsu. Kita hidup dalam sistem yang menanamkan satu doktrin, ikuti aturan, dapatkan hasil. Tapi siapa yang membuat aturan ini? Orang-orang yang takut kita berpikir sendiri. Yang takut kita melangkah di luar jalur yang sudah mereka buat. Sekolah mengajarkan kita untuk patuh, bukan berpikir. Pekerjaan mengajarkan kita untuk bekerja keras, bukan cerdas. Pemerintah mengajarkan kita untuk taat, bukan mandiri. Kebebasan yang diberikan hanya setebal kertas, siap dirobek kapan saja. Kamu merasa punya pilihan, tapi nyatanya semua pilihan yang ada hanyalah ilusi yang dikendalikan oleh mereka yang berada di puncak piramida sosial. Mereka menciptakan labirin, dan kita seperti tikus yang berlari di dalamnya, mencari jalan keluar yang sebenarnya tak pernah ada. Setiap langkah kita diawasi, setiap keputusan kita ditimbang, dan setiap impian kita dinilai berdasarkan kepentingan mereka. Namun, harapan belum sepenuhnya hilang. Di tengah kegelapan ini, ada percikan cahaya yang bisa kita ciptakan sendiri. Cahaya yang berasal dari keberanian untuk mempertanyakan, untuk menolak menerima apa yang dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Kita bisa mulai dengan membuka mata terhadap kenyataan. Melihat di balik layar, di mana aturan dibuat bukan untuk kita, tetapi untuk mereka yang ingin menjaga kekuasaan. Kita bisa menantang status quo dengan berpikir kritis, dengan mencari jalan alternatif yang lebih adil dan manusiawi. Mari kita bangun dunia di mana kebebasan bukan sekadar ilusi, tapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh semua orang. Di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk bermimpi, untuk berusaha, dan untuk meraih kebahagiaan tanpa batasan yang dibuat oleh segelintir orang. Kita bisa menjadi lebih dari sekadar pion, kita bisa menjadi arsitek dari masa depan kita sendiri. Fakta yang menusuk, 1% orang terkaya menguasai hampir 50% kekayaan dunia. Artinya, setengah dari semua sumber daya, bisnis, dan peluang hanya ada di tangan segelintir orang. Sisanya, bertarung memperebutkan remah-remah. Sementara itu, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ketidakadilan ini telah berlangsung begitu lama hingga menjadi bagian dari struktur sosial kita. Tapi, apakah kita harus tunduk pada keadaan ini? Apakah kita harus menerima bahwa nasib kita hanya bergantung pada belas kasihan mereka yang berkuasa? Kita tidak harus menerima kenyataan ini sebagai akhir dari cerita kita. Dengan pemahaman dan kesadaran, kita dapat mulai membangun narasi baru. Kita bisa memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan peluang yang lebih adil bagi semua orang, untuk mendobrak batasan yang telah ditetapkan bagi kita. Kita bisa memulai dengan mendukung dan membangun komunitas yang saling membantu, di mana kesuksesan satu orang tidak berarti kegagalan bagi yang lain, tetapi justru menjadi inspirasi dan motivasi. Kita bisa memilih untuk berinvestasi pada pendidikan yang mengajarkan kemandirian berpikir, inovasi, dan keberanian untuk menantang status quo. Percayalah, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kesetaraan dan keadilan dapat menjadi batu bata yang membangun dunia yang lebih baik. Kita bisa menjadi bagian dari perubahan yang kita inginkan, dan itu dimulai dengan keyakinan bahwa kita berhak untuk merdeka di bidang kita masing-masing, tanpa harus bergantung pada belas kasihan mereka yang berada di puncak piramida sosial. Mari kita bergerak bersama, menuju dunia di mana kebebasan dan kesempatan bukan lagi ilusi, tetapi kenyataan yang bisa diraih oleh semua orang. Dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan sukses, tanpa harus merasa terbelenggu oleh sistem yang tidak adil. Bersama, kita bisa mengubah dunia. 2. Siapa yang berhak merdeka? Pertanyaannya sederhana, siapa yang menentukan siapa yang boleh sukses, siapa yang boleh gagal? Kenapa ada orang yang diberi akses, sementara yang lain dibiarkan menggali nasib di kubangan ketidakpastian?
Kita sering melihat seseorang sukses, lalu berpikir, wah, dia memang berbakat. Tapi apakah hanya bakat yang menentukan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, yang selama ini dirahasiakan dari kita? Mereka yang mengendalikan dunia ingin kita percaya bahwa kebebasan itu harus diperjuangkan dengan cara yang mereka tentukan. Sekolah tinggi, kerja keras, menabung, pensiun. Tapi bagaimana kalau aku bilang, itu semua hanyalah mekanisme untuk menjaga kita tetap dalam barisan. Mereka menciptakan standar yang membuat kita merasa harus selalu berlari, mengejar sesuatu yang mungkin tidak pernah benar-benar kita inginkan. Kita diajarkan bahwa sukses adalah mencapai posisi tertinggi, memiliki harta melimpah. Namun, apakah itu benar-benar definisi sukses yang sejati? Sukses seharusnya lebih dari sekadar mencapai tujuan materi. Ini tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, menciptakan dampak positif di sekitar kita, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Ini adalah pencapaian yang tidak bisa diukur dengan angka atau status, melainkan dengan seberapa dalam kita merasa puas dan damai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting, apakah jalan yang kita tempuh saat ini benar-benar milik kita, atau hanya jalan yang dipilihkan oleh orang lain? Bagaimana kita bisa merdeka jika kita terus terjebak dalam definisi sukses yang dipaksakan kepada kita? Mungkin saatnya untuk berhenti sejenak, merenungkan apa yang benar-benar berarti bagi kita, dan mulai membangun definisi sukses kita sendiri. Dengan begitu, kita tidak hanya akan menemukan kebebasan, tetapi juga kehidupan yang lebih bermakna dan autentik. Mari kita menjadi arsitek dari masa depan kita sendiri, di mana kita menentukan jalan dan tujuan kita dengan penuh kesadaran. Dengan keberanian untuk melawan arus dan menciptakan jalan kita sendiri, kita bisa mewujudkan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan sejati. 3. Solusi, merdeka dengan cara sendiri. Maka dari itu, kita harus mengambil kebebasan kita sendiri. Tidak ada yang akan memberikannya secara cuma-cuma. Belajar skill yang bisa menghasilkan uang tanpa bergantung pada sistem, seperti misalnya mempelajari keterampilan digital yang saat ini sangat dibutuhkan, seperti desain grafis, pemrograman, atau pemasaran digital. Dengan menguasai keterampilan ini, kita bisa menciptakan peluang kerja sendiri, menawarkan jasa secara mandiri, dan bahkan membuka usaha yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Selain itu, kita juga bisa memperdalam keterampilan dalam bidang seni atau kerajinan tangan, yang bisa dijual secara online melalui platform e-commerce atau media sosial. Ini adalah cara untuk tidak hanya mendapatkan penghasilan, tapi juga mengekspresikan diri dan menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan yang kita cintai. Dengan teknologi yang semakin maju, kita memiliki akses ke banyak sumber daya dan komunitas belajar yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan diri. Memanfaatkan kursus online, tutorial video, dan forum diskusi dapat membantu kita mengasah keterampilan baru tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumah. Yang terpenting adalah memiliki keberanian untuk memulai dan tekad untuk terus belajar. Dengan begitu, kita bisa membangun kehidupan yang lebih mandiri dan bebas dari kendali sistem yang selama ini membelenggu kita. Mari kita ambil langkah pertama menuju kebebasan sejati dengan memanfaatkan kemampuan dan potensi diri sebaik mungkin. Memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sumber penghasilan mandiri adalah langkah cerdas yang bisa dilakukan di era digital ini. Teknologi membuka pintu bagi banyak peluang yang sebelumnya tidak tersedia. Kita dapat merintis usaha secara online, memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk atau jasa. Dengan internet, jangkauan pasar menjadi lebih luas dan memungkinkan kita untuk berhubungan langsung dengan konsumen tanpa batas geografis. Selain itu, teknologi juga memungkinkan kita untuk bekerja sebagai freelancer di bidang yang kita kuasai. Banyak platform yang menawarkan kesempatan untuk bekerja secara fleksibel, seperti desain grafis, penulisan konten, hingga pengembangan aplikasi. Dengan demikian, kita tidak lagi terikat pada satu tempat atau waktu, tetapi memiliki kebebasan untuk menentukan cara kita bekerja. Pendidikan dan peningkatan keterampilan juga menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi. Banyak kursus online dan tutorial yang tersedia secara gratis atau dengan biaya terjangkau. Ini memungkinkan kita untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan tanpa harus selalu mengikuti jalur pendidikan formal yang mungkin terasa membatasi. Sebagai individu yang ingin merdeka dari sistem tradisional,
kita bisa memanfaatkan semua kemudahan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, membangun bisnis yang sesuai dengan passion, dan pada akhirnya, meraih kebebasan finansial dan emosional yang selama ini kita idam-idamkan. Dengan kreativitas dan tekad, teknologi bisa menjadi alat yang memberdayakan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Menolak hidup berdasarkan standar yang ditetapkan orang lain adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Ketika kita berani mendefinisikan ulang arti sukses dan kebahagiaan menurut pandangan kita sendiri, kita memutuskan rantai yang membelenggu pikiran dan jiwa kita. Kita mulai mengarungi kehidupan dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri, melangkah di jalan yang mungkin belum pernah dilalui orang lain. Kita harus percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan jalan kita sendiri. Dengan memanfaatkan bakat dan minat yang ada dalam diri, kita bisa meraih kebahagiaan yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Merayakan pencapaian kecil, menghargai usaha yang kita lakukan, dan berani bermimpi besar adalah bagian dari perjalanan menuju kebebasan yang sebenarnya. Di dunia yang terus berubah, kita harus siap beradaptasi dan tumbuh. Tidak ada satu jalan yang cocok untuk semua, dan itulah keindahan dari kebebasan yang kita perjuangkan. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, kita bisa menemukan cara untuk berkontribusi pada masyarakat tanpa merasa terjebak dalam sistem yang mengurangi potensi kita. Mari kita bangkit dan menantang batasan yang selama ini dianggap tidak bisa diubah. Bersama, kita bisa menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dengan cara mereka sendiri. Dunia di mana kebebasan bukan sekadar impian, tapi kenyataan yang bisa kita jalani setiap hari. Membangun jaringan yang memungkinkan kita bertumbuh di luar kontrol sistem adalah langkah penting dalam perjuangan untuk meraih kebebasan sejati. Dengan membangun komunitas yang solid dan saling mendukung, kita bisa menciptakan ruang di mana ide-ide berani dan inovatif dapat berkembang tanpa batasan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa. Jaringan ini bisa berupa kelompok diskusi, forum online, atau bahkan komunitas lokal yang berfokus pada pemberdayaan individu. Di dalam jaringan ini, kita bisa saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan dukungan moral. Kita bisa belajar dari pengalaman satu sama lain, menemukan cara baru untuk mengatasi tantangan, dan merayakan setiap pencapaian yang kita raih bersama. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih besar daripada yang bisa kita capai sendiri. Selain itu, jaringan ini juga bisa menjadi tempat di mana kita bisa mengevaluasi dan mengembangkan keterampilan kita. Kita bisa mengadakan workshop, seminar, atau sesi pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kita dan mempersiapkan diri menghadapi dunia yang terus berubah. Dengan cara ini, kita tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain untuk meraih kebebasan mereka. Mari kita bangun jaringan yang kuat, yang berakar pada solidaritas dan saling percaya. Dengan begitu, kita bisa menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka, bebas dari belenggu sistem yang tidak adil. Bersama, kita bisa mewujudkan visi kebebasan yang kita impikan. Meraih kebebasan bukan tentang melawan hukum, tapi tentang menolak hukum yang tidak adil. Bukan tentang menolak aturan, tapi menciptakan aturan kita sendiri. Pesan filosofi, seseorang baru bisa benar-benar hidup ketika dia tidak lagi takut kehilangan ilusi keamanan. Sekarang kamu punya dua pilihan. Diam, lanjutkan hidup seperti biasa, jadi bagian dari sistem yang membunuh kebebasanmu perlahan. Atau, ambil kendali, berhenti jadi pion, ambil langkah pertama menuju kebebasanmu sendiri. Tapi ingat, kebebasan itu mahal. Tidak semua orang cukup berani untuk membayarnya. Kamu siap?